Di sebuah desa terpencil di ujung timur Kalimantan, terdapat sungai yang penduduk setempat sebut sebagai Sungai Mati. Bukan karena sungai itu kering atau tak mengalir, tetapi karena sungai itu seolah mati dari aktivitas manusia. Tak seorang pun berani mandi, mencuci, apalagi memancing di sana. Sebab sejak puluhan tahun silam, sungai itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib, buaya hitam. Konon, buaya itu bukan sembarang hewan. Ia dipercaya jelmaan seorang dukun sakti dari masa lalu yang dikutuk akibat menyalahgunakan kekuatannya. Sebelum berubah menjadi buaya, sang dukun pernah menguasai 5 desa dan menuntut persembahan manusia setiap purnama. Rakyat yang tak sanggup membayar akan menjadi mangsa. Suatu hari, dukun itu tertangkap oleh seorang pemuda pemberani bernama Rana, yang dibantu oleh orang-orang bijak desa dengan mantra kuno yang diwariskan nenek moyangnya. Rana mengutuk sang dukun menjadi buaya dan mengurungnya dalam arus tak terlihat di Sungai Mati. Namun, kekuatan sang dukun belum sepenuhnya lenyap. Ia masih bisa mengintai dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Waktu berlalu, legenda itu mulai dilupakan. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang bocah bernama Adit hilang setelah bermain di tepi Sungai Mati. Penduduk geger. Pencarian dilakukan siang dan malam, namun tak ada jejak. Beberapa hari kemudian, warga menemukan ukiran aneh di batang pohon beringin dekat sungai, sebuah simbol kuno yang hanya dikenal oleh para tetua. Simbol itu dikenal sebagai tanda kebangkitan. Tak lama, kejadian aneh mulai muncul. Suara erangan dari sungai pada tengah malam, ikan-ikan mati mengapung, dan seekor kambing ternak ditemukan dengan bekas gigitan besar di tubuhnya. Ketua adat desa, Pak Ganda, akhirnya memanggil para tetua untuk mengadakan ritual. Mereka menyimpulkan, buaya hitam telah bangkit. Di tengah kegelisahan warga, muncullah seorang pemuda dari luar desa Raka, seorang peneliti muda yang sedang mengkaji mitos dan legenda lokal. Awalnya, warga menolaknya, takut rahasia desa diketahui orang luar. Namun, setelah melihat kalung yang dikenakan Raka, sebuah liontin dengan simbol matahari dan bulan bersatu, Pak Ganda terkejut. Itu adalah kalung yang dulunya milik Rana. Dengan bantuan Pak Ganda dan para tetua, Raka menjalani ritual untuk membangkitkan kekuatan leluhurnya. Ia belajar manterah dan sejarah desa. Pada malam purnama, Raka menghadapi buaya hitam yang muncul dari dasar sungai, lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Matanya merah membara, sisiknya hitam kelam, dan aura kematian menyelimuti air sungai. Pertarungan berlangsung sengit. Mantra kuno dibacakan. Cahaya dari liontin Rana bersinar terang. Dan akhirnya, Raka berhasil menusukkan tombak warisan leluhur ke tubuh buaya itu. Raungan menggelegar, mengguncang desa. Buaya hitam menghilang, air sungai tenang kembali. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, suara lirih terdengar di benak Raka. Kutukan belum berakhir, hanya tertidur. Sampai darah keturunanmu terpecah lagi di Sungai Mati. Sungai Mati kini kembali jernih. Ikan-ikan berenang bebas, anak-anak bisa bermain di tepiannya. Tapi Raka tahu, tugasnya belum selesai. Ia memutuskan tinggal di desa, menjadi penjaga warisan, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di malam-malam tertentu, ia masih mendengar suara-suara dari dasar sungai. Suara bisikan legenda yang belum benar-benar mati.